Oke. Bagi yang bersuara tolong bisukan dong biar enak. Oke. Udah kalian bisukan. Oke. Oke, tema lanjut kita sesi terakhir adalah teleponan gabut. Nah, ini yang mau kita belajar. Apa itu teleponan gabut? Teleponan gabut artinya menelpon secara tanpa tujuan penting. Cuman karena lagi bosen, pengen ngobrol atau butuh teman. Biasanya ngobrol ringan, kadang-kadang nggak jelas arah, tapi bikin suasana hati lebih hidup. Nah, ini apa teman-teman? Menurut saya sih telepon gabut itu nggak terlalu penting bagi saya. Kalau nggak ada arah tujuannya, betul? Kalau gini ya, kalau teleponan masa untuk ibadah, baru saya naik. Kenapa? Bagi saya nggak penting, karena menunjukkan bukan firman Tuhan. Bisa menunjukkan gosip, terus caci maki, iri benci, betul? Bully termasuk bisa terjadi, betul nggak? Artinya teman-teman, tujuan yang nggak penting, tujuan tanpa tujuan, ya. Artinya telepon gabut itu boleh, tapi harus mempunyai tujuan, arti, dan kehidupan. Oke. Manfaat telepon gabut kalau dilakukan dengan cara yang benar. Yang pertama, menghilangkan rasa bosan. Kadang-kadang saat lagi sendiri atau lagi capek, ngobrol ringan lewat telepon bisa bikin pikiran lebih segar dan hati tenang. Ini cara sederhana untuk healing atau mengalihkan stres sejenak. Nah, itu. Yang kedua, membangun kedekatan dengan teman. Oke. Telepon gabut bisa mempererat hubungan baik dengan teman, keluarga, atau pasangan. Dari obrolan kecil dan tidak direncanakan, kadang-kadang muncul kehangatan dan rasa saling peduli. Nah, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang. Artinya kita boleh gabut, tapi kita memperkatakan yang membangun, mengatakan penuh kasih, bukan bully, bukan caci maki, iri benci, bukan, jangan. Itu tidak boleh. Atau lagi sampai ngebully orang, itu nggak boleh teman-teman. Ya, saya nggak larang PC gabut, tapi batasnya, oke? Makanya jujur kalau urusan PC bobo atau gabut saya jarang ikut. Kenapa? Karena saya batasnya untuk Tuhan, bukan untuk hal dunia, ya. Yang ketiga, membuat orang lain merasa diperhatikan. Kadang-kadang kita nelpon juga lagi bosan, sedih, atau kesepian. Telepon gabut sederhana bisa jadi berkat kecil karena menunjukkan bahwa kamu peduli. Nah, kadang Tuhan pakai hal sederhana untuk menguatkan hati orang lain. Ini boleh menguatkan hati orang lain, mendoakan orang lain, terus membangun, perkataan membangun, ya. Yang keempat, melatih kemampuan komunikasi. Ngobrol spontan lewat telepon bisa melatih kamu lebih lancar bicara, menjadi pendengar yang baik, dan belajar memahami karakter orang lain. Ini bisa membantu dalam pertemanan, pelayanan, atau pekerjaan nanti. Yang kelima, bisa jadi sarana ringan untuk berbagi kasih. Nah, kalau kamu orang rohani, telepon gabut bisa berubah menjadi momen sharing firman Tuhan. Itu yang membangun. Sharing firman Tuhan, menghibur, menguatkan teman tanpa terkesan menggurai. Kadang-kadang obrolan sederhana jadi pintu berkat bagi orang untuk lewat kata-kata kita. Efesus 04 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih. Tapi perlu hati-hati juga. Kalau kata-kata kita tidak dijaga, teleponan gabut bisa berubah menjadi obrolan tidak membangun, trifling berlebihan, atau membuat hubungan jadi terlalu dekat secara emosional dengan orang yang belum tentu tepat. Jadi penting untuk juga batas dan arah pembicaraan. Kesimpulannya, telepon gabut bisa bermanfaat dilakukan dengan niat yang baik, batas yang sehat, dan hati yang tulus. Tapi kalau tanpa dikendalikan bisa membuat waktu terbuang dan hati lengah. Gunakan
setiap percakapan untuk membawa sukacita, bukan sekedar mengisi waktu. Nih, pesan rohani. Kadang Tuhan bisa bekerja lewat hati yang kecil seperti telepon gabut. Yang penting kata-kata dan waktu yang bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai. 1 Korintus 10:31. Entah kamu makan dan minum atau melakukannya sesuatu yang lain, lakukan semua untuk memuliakan Tuhan. Apa ciri-ciri orang telepon gabut? Yang pertama, biasanya telepon tanpa alasan yang jelas. Mereka sering memulai dengan kalimat, lagi ngapain, gabut yuk, teleponan aja yuk. Tujuannya apa? Bukan urusan penting, cuma penting ngobrol, iseng, atau mengisi waktu kosong. Yang kedua, topik pembicaraan random. Obrolan bisa lompat-lompat dari hal yang kecil sampai hal yang tidak penting sama sekali. Ngomongin makanan, suasana, mantan, memet, atau apapun yang lewat yang pikirannya. Biasanya yang penting bukan topik, tapi yang penting teman ngobrol. Jadi bukan yang penting, suasananya nggak penting, tapi ya ngobrol aja, asal ngobrol. Tujuannya nggak jelas. Suka ngobrol lama padahal isinya ringan. Telepon biasa berlama-lama berjam-jam padahal cuma bahas tentang hal recehan. Karena yang dicari bukan informasi tapi kebersamaan atau suasana hati. Nah ini boleh, tapi jangan setiap hari coy. Aku juga kerja. Yang keempat, punya pribadi hangat dan suka bersosialisasi. Orang yang suka telepon gabut biasanya ramah, mudah akrab, suka bercanda, nggak tahan suasana sepi. Mereka merasa lebih hidup saat interaksi dengan orang lain. Sering menelepon orang tertentu saja. Biasanya mereka punya orang nyaman, teman, sahabat, atau pasangan yang enak diajak ngobrol tanpa tekanan. Artinya mereka merasa aman dan bebas jadi diri sendiri di hadapan orang itu. Teleponan dilakukan saat malam atau waktu santai. Waktu favoritnya malam hari sebelum tidur, atau saat nggak ada kerjaan, karena itu paling tenang untuk curhat atau sekedar bercanda. Kadang-kadang yang ketujuh, kadang-kadang pakai alasan kecil untuk memulai teleponan. Contoh, tadi ada aku lihat hal lucu pengen diceritakan. Ada yang mau tanya nggak, tapi lupa namanya. Sebenarnya cuma cari alasan ngobrol. Contoh sederhana, Isa sama Epi telepon gabut, terus telepon ke Kalince, terus telepon ke Perdi, ngobrol-ngobrol hal-hal yang lucu, ya boleh. Tapi ingat, Budi, telepon gabut itu sah aja, tetap tapi sopan dan tahu batas. Kalau dilakukan dengan niat yang baik, bisa jadi sarana menjalin keakraban, menghibur diri dan teman. Yang ketiga, berbagai semangat dan kasih Tuhan lewat kata-kata. Yang keempat, waktu terbuang terlalu bergantung pada seseorang. Nah, apakah penting telepon gabut? Kita belajar mengurangi rasa sepi atau bosan. Kadang-kadang orang telepon gabut karena butuh teman bicara. Itu bisa dibantu menenangkan hati dan mengusir kesepian. Yang kedua, membangun keakraban dari obrolan yang ringan atau tanpa tujuan. Kadang-kadang hubungan jadi makin dekat karena terasa alami dan jujur. Yang ketiga, melepas stres. Teleponan santai tanpa tekanan bisa jadi acara sederhana untuk menenangkan pikiran serta hati yang berat. Oke, yang keempat, meninggalkan komunikasi yang spontan. Karena tidak direncanakan, obrolan lebih jujur dan apa adanya. Ini bisa menimbulkan kepercayaan dalam hubungan. Nah, ini yang kelima, menunjukkan kepedulian kecil. Kadang-kadang teleponan seorang tanpa alasan tertentu bisa menunjukkan bahwa kita peduli. Peduli bukan karena diperlukan sesuatu, tapi karena ingin hadir. Namun juga batas sehatnya adalah jangan terlalu sering sampai mengganggu waktu pribadi dengan orang. Oke, boleh teleponan, tapi waktu pribadi siang jangan telepon lah, minimal waktunya kerja. Oke. Namun perlu juga dibatas sehat. Oke. Tadi jangan
terlalu sering telepon sampai mengganggu waktu pribadi orang. Yang kedua, jangan jadikan kebiasaan kalau tujuannya hanya untuk mengisi kekosongan tanpa kontrol. Yang ketiga, tetap jaga etika atau privasi lewat bicara. Oke. Apa manfaat telepon gabut? Yang tadi, mengurangi stres dan rasa bosan. Kadang-kadang saat jenuh atau lelah, ngobrol santai telepon gabut bisa membuat pikiran lebih tenang atau ringan. Udah paham? Udah dengar? Yang kedua, menjalin kedekatan emosi. Dari obrolan ringan tanpa serius, hubungan dengan teman, sahabat, atau pasangan bisa makin akrab dan hangat. Yang ketiga, meninggalkan suasana hati atau mood. Mendengar suara orang lain yang kita sayangi bisa bikin semangat muncul lagi, apalagi kalau seiring tawa atau canda. Yang keempat, melatih komunikasi spontan karena tidak direncanakan. Kamu jadi belajar berbicara lebih jujur, apa adanya, dan lebih terbuka. Yang kelima, menunjukkan perhatian dan kepedulian. Teleponan tanpa alasan tertentu kadang justru bermakna. Tandanya bahwa kamu mengingatkan dan peduli orang, bukan hanya saat butuh sesuatu. Ngerti? Jadi saat butuh sesuatu, tidak saat butuh sesuatu. Oke? Yang keenam, menumbuhkan rasa kebersamaan. Walaupun jarak jauh, telepon gabut bisa membuat seorang merasa tetap dekat dan tidak sendiri. Namun, penting juga untuk menjaga batas waktu supaya tidak mengganggu kegiatan orang lain dan atau menjadi kebiasaan yang kurang produktif. Nah, kita mau belajar apa dampaknya telepon gabut positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif telepon gabut adalah meskipun terlalu iseng, telepon gabut punya manfaat tertentu, terutama hubungan dengan sosial atau emosional. Yang pertama adalah kita belajar mengurangi stres, rasa bosan. Yang pertama, ngobrol santai bisa melepaskan penat, apalagi dilakukan dengan teman dekat. Yang kedua, menjalin keakraban atau kedekatan emosi. Teleponan tanpa tujuan atau serius bisa membuat hubungan makin hangat dan akrab karena terasa alamiah. Oke. Yang ketiga, meningkatkan suasana hati atau mood. Mendengar suaranya yang disukai atau dipercayakan membuat hati tenang dan bahagia. Menunjukkan kepedulian. Teleponan tanpa alasan tertentu bisa menjadi tanda perhatian kecil dan bermakna bagi orang lain. Yang melatih spontan atau komunikasi. Karena obrolan bebas, kamu bisa belajar berbicara dan terbuka dan jujur. Oke. Kita mau belajar dampak negatif. Yang pertama adalah membuang waktu dan menurunkan produktivitas. Teleponan yang terlalu lama bisa membuat kamu lupa waktu dan menunda pekerjaan kita. Hati-hati, jangan telepon gabut, menunda pekerjaan kita, terus menunda tidur kita. Oke. Yang kedua, B, mengganggu orang lain. Tidak semua siapa yang menerima telepon kapan saja bisa jadi mereka sedang sibuk atau sedang istirahat. Jadi mengganggu, ya, kalau misalnya telepon gabut dadakan. Jadi mengganggu orang kerja, orang sibuk, orang istirahat, ya. Yang ketiga, menimbulkan ketergantungan emosional. Kadang-kadang gini, terlalu sering telepon gabut, merasa tenang, kamu bisa jadi terlalu bergantung pada perhatian orang lain. Jangan, hati-hati. Yang B, bisa disalah tingkahkan. Nah, hati-hati. Teleponan iseng-iseng dan lawan jenis kadang-kadang bisa menimbulkan perasaan atau salah paham yang tidak diinginkan. Jangan ya teman-teman. Kalau misalnya udah pasangan, telepon sama pasangannya. Jadi misalnya ada pasangannya. Misalnya A, dia pacarnya D, ya harus A, B, C, D. Dua-duanya harus ikut. Ngerti? Biar nggak salah paham. Yang membuat hubungan jadi dangkal. Kalau hanya sering ngobrol hal sepele tanpa makna, hubungan bisa terasa ringan dan tidak berkembang. Kesimpulannya, teleponan gabut positif kalau digunakan untuk mempererat hubungan, menghibur diri dan melepas stres, itu boleh. Tapi juga bisa negatif kalau dilakukan dengan berlebihan tanpa tujuan dan mengganggu waktu orang lain. Nah, kita boleh telepon gabut, nggak larang. Tapi ada batas-batasnya. Kalau dari jam 7 sampai pagi, mohon maaf, lebih baik janganlah, ya. Ada batas-batasnya kita teleponan. Jadi teman-teman,
Saya nggak larang telepon gabut, boleh-boleh saja. Tapi ada waktu, ada batasnya, ada yang harus kita kerjakan. Nggak mungkin kita tiap hari megang HP 24 jam. Ada waktu untuk Tuhan. Makanya ketika saya ditelepon, mohon maaf, ada yang saya nggak angkat, ada yang saya angkat. Kenapa? Saya prioritaskan Tuhan nomor satu. Kalau untuk ibadah nomor one. Tapi untuk yang tidak pasti, nggak ada tujuannya, iseng-iseng doang, mohon maaf, jangan. Saya nggak mau naik. Kenapa? Karena waktu saya buat Tuhan, bukan buat manusia. Tuhan memberkati.